Program makan bergizi gratis, MBG, yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo Gibran, menghadapi sejumlah kendala di awal implementasinya. Dua kesalahan utama yang dapat diatribusikan kepada Presiden Prabowo Subianto adalah kurangnya pelimpahan kewenangan spesifik kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani MBG secara langsung, serta absennya strategi distribusi bertahap yang terukur. Berikut adalah ulasannya. 1. Tidak ada penugasan khusus kepada Gibran untuk menangani dan membuat kebijakan mengenai MBG. Prabowo, sebagai presiden, tampaknya belum mau mendelegasikan kewenangan spesifik kepada Gibran untuk memimpin dan merumuskan kebijakan langsung terkait dengan MBG. Meskipun Gibran aktif melakukan belusukan untuk meninjau uji coba program ini ke berbagai sekolah, namun perannya lebih bersifat seremonial dan representatif ketimbang strategis. Hingga April tahun 2025, belum ditemukan adanya keputusan presiden atau instruksi formal yang menunjuk Gibran sebagai koordinator utama dari MBG. Padahal program ini merupakan janji kampanye bersama yang seharusnya melibatkan Gibran secara substansial. Akibatnya, koordinasi program ini tersebar di tangan berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Kesehatan, tanpa figur sentral yang jelas dari jajaran kepresidenan. Prabowo lebih fokus mengarahkan menteri teknis ketimbang memberi mandat khusus kepada Gibran. Sangat disayangkan karena Gibran sebenarnya punya potensi sebagai wajah muda program ini. Tapi Prabowo tampak enggan memberinya ruang untuk benar-benar memimpin dan sebagai dampaknya melemahkan efektivitas dari program MBG. Tanpa penugasan yang jelas, Gibran terlihat hanya sebagai pelengkap, bukan penggerak utama sehingga menyebabkan MBG kehilangan momentum kepemimpinan yang terfokus. 2. Tidak ada strategi khusus untuk distribusi bertahap dari SD ke jenjang lebih tinggi. Sampai dengan saat ini, belum ditemukan strategi khusus untuk mekanisme pendistribusian MBG yang bertahap dan terukur. Entah bagaimana cara kerja yang dijadikan standar pelaksanaan MBG. Seharusnya penerapan MBG bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar di seluruh pelosok Nusantara, lalu memperluasnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah terbukti programnya berjalan dengan baik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Peluncuran MBG dilakukan secara serentak dengan target ambisius 15 juta anak sekolah tanpa prioritas jenjang yang jelas. Pendekatan ini terbukti bermasalah, terutama di daerah terpencil. Jika fokus dari MBG adalah untuk memperkecil angka stunting, seharusnya fokus awal adalah untuk anak-anak SD karena merekalah yang paling rentan terhadap stunting. Tanpa melihat berapa jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan fasilitas MBG, pelaksanaan program ini bisa dibilang gagal menjangkau target utamanya. Kesalahan ini juga terlihat dari absennya uji coba skala besar sebelum peluncuran nasional. Seharusnya, Prabowo bisa memulai dengan pilot project di tingkat SD di beberapa provinsi, mengevaluasi hasilnya, lalu memperluas ke SMP dan SMA setelah infrastruktur dan sistem distribusinya benar-benar matang. Pendekatan serentak yang dipilih justru membebani anggaran dan logistik. Dampak dan implikasi. Dua kesalahan ini yang tidak memanfaatkan Gibran secara optimal dan absennya strategi bertahap memperburuk tantangan MBG. Program yang diharapkan menjadi legasi Prabowo Gibran ini kini menghadapi risiko pembengkakan biaya, ketimpangan akses, dan kritik dari publik. Tanpa koreksi cepat, seperti pelimpahan kewenangan spesifik kepada Gibran untuk mengoordinasikan MBG atau revisi strategi distribusi, MBG berpotensi menjadi beban politik bagi pemerintahan mereka. Data implementasi awal MBG mencerminkan kekurangan dalam perencanaan serta eksekusi di bawah kepemimpinan Prabowo.